pembunuhan. Ini kalau kata istilah sekarang tuh mengsedih karena pembunuhan ini justru dilakukan oleh keluarga dekat. Terjadi di Garut, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya setelah warga mendengar teriakan minta tolong dari anak korban. Seorang ibu rumah tangga warga kampung Cipingpin, Selari, Kabupaten Garut ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusukan di dalam rumahnya. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi korban yang diduga dibunuh oleh sang suami dengan senjata tajam. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa golok, pisau, dan gunting. Kronologisnya memang tidak ada yang tahu pada saat kejadian. Cuman anak kecil ini anaknya menjerit-jerit minta tolong ke warga sekitar. Si mama katanya di ini sama bapaknya. Begitu langsung dibuka melalui pintu kamar mandi. Memang sudah kondisinya dalam keadaan berdarah-darah. Aparat kepolisian turut mengevakuasi terduga pelaku yang terluka setelah menganiaya dirinya sendiri ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Sejumlah saksi juga terus diperiksa guna menyelidiki penyebab kejadian. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ini kalau hukuman di dunia, di Indonesia kan ada yang namanya KUHP ya kiblatnya ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, hukuman bagi pembunuh ini termasuk golongan yang paling berat setahu saya. Dan bisa bertambah berat lagi kalau korbannya itu masih ada hubungan keluarga dekat. Misalnya ada anak atau perempuan. Nah, dalam Islam seperti apa pandangannya Ustaz? Nauzubillah min dzalik ya, jika kamu membunuh seseorang itu diilustrasikan seperti kamu membunuh satu kaum. Jika kamu menolong satu kaum, kamu menolong satu orang ya, kamu seakan-akan menolong satu kaum gitu. Jadi kenapa begitu ya? Karena satu orang ini kan berpotensi untuk kemudian mempunyai anak dan keturunan. Artinya kalau kamu membunuh dia, kamu membunuh jalur anak dan keturunannya. Jadi seakan-akan satu kaum kamu bunuh juga. Gitu. Tapi kalau kamu membantu ya kehidupan satu orang, seakan-akan kamu juga membantu kehidupan satu kaum. Karena apa? Karena dia juga punya potensi untuk punya anak dan keturunan. Nah, jadi intinya betapa dosanya seseorang ketika membunuh itu besar dan Allah sangat murka terhadap orang yang membunuh gitu. Nah, disinilah ya famayyamal misqala dzarratin khairan wa ya'mal misqala dzarratin syarran. Jadi artinya segala sesuatu yang kemudian dia lakukan akan kembali pada dirinya. Nah, ketika diilustrasikan dia membunuh seperti membunuh suatu kaum, itu berarti balasannya kan bukan hanya membunuh satu orang gitu. Nah, ini lebih besar lagi gitu. Nah, di sini intinya kekeliman ya yang harus kita itu memberikan edukasi kepada semua orang sebetulnya ketika kenapa dalam hukum Islam ya bahwa yang namanya orang yang membunuh itu kemudian bisa hukumannya dibunuh kembali. Nah ini yang harus kemudian menjadi efek jerak gitu ya, karena kalau orang membunuh hanya kemudian kalau dalam hukum Islam ya hanya kemudian hukumannya di penjara gitu ya dengan ketidakadilan dan lain-lain, dia seharusnya 10 tahun malah jadi bisa 2 tahun 3 tahun keluar dan dia atau misalnya justru lepas dari pengadilan dan lain-lain. Ini berbahaya sekali ya, karenanya kalau di dalam Islam bisa kemudian dia dihukum dengan apa yang sesuai yang dia lakukan. Kalau dalam kasus tadi ini pelaku pembunuhan didapati juga dalam keadaan terluka, salah satunya di area leher Ustaz. Nah, ternyata dia berusaha untuk bunuh diri, melukai diri sendiri. Kalau tadi Ustaz bilang hukum membunuh adalah sebesar itu, ternyata sama dengan membunuh satu kaum. Kalau bunuh diri seperti apa Ustaz? Ya ini juga sama ya. Di dalam surah An-Nisa disebutnya bunuh diri dia wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Wa man yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fausa nuslihin nar. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa yang berbuat demikian dan melanggar hak dan aniaya, kata Allah, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam nar, ke dalam neraka. Nah, itu kan sebetulnya sudah dijelaskan. Jadi membunuh
Allah murka, membunuh diri juga, Allah juga murka gitu. Jadi disiapkan sama Allah gitu ya, tempat kembalinya ke neraka gitu. Jadi masalah hidup itu otoritasnya itu di tangan Allah. Nggak bisa manusia itu sedikit pun mempunyai satu keputusan untuk kemudian membunuh orang dan membunuh dirinya. Itu nggak bisa. Karenanya memang dalam kisos sekalipun gitu, itu kan sebetulnya aturan yang kemudian ditegakkan karena apa? Karena Allah lah yang mengatur itu. Jadi bukan manusia hanya melaksanakan. Jadi sebetulnya kalau kita paham hakim ya, semua orang-orang yang memutus keadilan itu bukan dia yang mempunyai kekuasaan, dia hanya pelaksana itu di dalam melaksanakan hukum Allah. Karenanya kalau dia tidak melaksanakan hukum Allah, dia jadi zalim. Atas dasar apa dia kemudian memutuskan perkara tersebut gitu. Nah, ini yang jadi